Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwal muslimin, hittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang Dia telah anugerahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, di bulan mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti kata menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Karena kita harus ingat bahwa dalam dunia ini satu-satunya bekal yang terbaik adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari-hari ini perhatian dunia diarahkan kepada wabak virus corona yang menyebar di negeri Cina. Ratusan orang telah tewas karenanya dan puluhan ribu masih berjuang melawan serangan virus tersebut di berbagai rumah sakit. Banyak orang yang was-was dibuatnya, tak terkecuali kita umat Islam. Virus ini tidak hanya menyebar di Cina, bahkan virus ini telah menyebar hampir seluruh dunia. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah mengatasi serangan virus yang berbahaya ini? Sanggupkah Islam memberikan solusi tuntas bagi masalah ini? Jawabnya, Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, lengkap, paripurna untuk mengatur urusan dunia ini. Maka pasti Islam mempunyai solusi terhadap masalah ini. Wabak penyakit menular tidak hanya terjadi di zaman sekarang atau zaman modern. Dalam sejarah, wabak penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada wabak kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengatasi wabak tersebut? Rasulullah SAW menerapkan karantina, yakni kuarantin atau isolasi bagi penderita kusta waktu itu. Beliau melarang orang yang sehat berdekat-dekatan atau melihat para penderita kusta waktu itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tudimu nazara ilal majabumina. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis surat Bukhari. Tak hanya itu, Rasulullah SAW membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabak. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah orang yang terkena kusta seperti kamu menjauhi singa. Hadis surat Bukhari. Beliau SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah dan sedang terkena wabak. Sebaliknya, jika yang sedang berada di tempat yang terkena wabak, mereka dilarang untuk keluar. Beliau SAW bersabda, idza sami'tum bit-tu'uni bi aradin fala tudkhuluha wa idza waqa bi aradin wa antum biha khalafan tukhruju minha. Kata Nabi, jika kalian mendengar wabak terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabak itu terjadi di tempat kalian, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Wabak penyakit menular juga pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Khalifah Umar pernah keluar untuk melakukan perjalanan menuju ke Syam. Saat itu sampai di wilayah bernama Sad, beliau mendapatkan kabar adanya wabak di wilayah Syam waktu itu. Abdurrahman bin Auf kemudian mengkabari Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar wabak terjadi suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabak terjadi di tempat tinggal kalian, janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Menurut Imam Al-Waqidi, saat terjadi wabak ta'un yang melanda seluruh negeri Syam waktu itu, wabak ini memakan korban 25.000 jiwa lebih. Bahkan di antara para sahabat ada yang terkena wabak ini. Mereka adalah Abu Hubaidah bin Jarrah, Al-Haris bin Isyam, Syarabil bin Asana, Fadlil bin Habbas, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Jandal bin Usail. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di sisi lain, Islam memerintahkan kepada kita untuk mempraktiskan gaya hidup sehat. Misalnya diawali dengan makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kata Allah, makanlah oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Surah An-Nahl ayat 114. Tidak cukup hanya halal, kita diperintahkan untuk tidak makan berlebih-lebihan, apalagi sampai memakan makanan yang tak sesungguhnya tak layak dimakan seperti kelawar dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin." Kata Allah, makan dan minumlah kalian tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Selain itu, Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Untuk itulah Rasulullah SAW misalnya senang berudu, bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunting kuku dan membersihkan lingkungannya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, satu hal yang perlu kita ingat bahwa penyakit coronavirus ini kita tahu yang merupakan qada Allah Subhanahu wa taala dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan penyakit ini, seharusnya kita itu makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan amal kebaikan kita, dan yang paling penting kita tingkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita meninggalkan perintah Allah, apatah lagi sampai kita mencampakkan hukum-hukumnya. Karena apabila Allah tegur kita dengan adanya penyakit ini, seharusnya kita lakukan itu ialah tinggalkan segala kemaksiatan, segala kemungkaran yang berleluasa pada hari ini. Dan sebaliknya, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penyakit ini segera dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bissawab.